Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Ayu Lutfi Hidayat, SEME, dosen program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Pada program studi pendidikan ekonomi, saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Di antaranya, 1. Pengantar ilmu ekonomi, yang kedua, ekonomi pembangunan, yang ketiga, teori ekonomi mikro, keempat, teori ekonomi makro, 5, ekonomi mikro menengah, dan 6, ekonomi makro menengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan secara lebih spesifik mengenai salah satu mata kuliah tersebut, yakni mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, di mana penjelasan terhadap mata kuliah ini meliputi delivery, interaction, dan assessment, yang terbagi menjadi beberapa poin, yaitu 1. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester 1. Jumlah pertemuan mata kuliah ini adalah sebanyak 14 pertemuan selama 1 semester. Bobot mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS. 2. Kemampuan yang diharapkan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu ekonomi atau CPMK adalah setelah mengikuti mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar ilmu ekonomi, baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro, untuk dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang terdapat pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi adalah 1. Konsep ilmu ekonomi, 2. Teori permintaan dan penawaran, 3. Keseimbangan pasar dan konsep elastisitas, keempat, perilaku konsumen, 5. Teori produksi, 6. Konsep pasar input dan output, 7. Bentuk pasar, 8. Perhitungan pendapatan nasional, 9. Teori konsumsi dan investasi, 10. Teori inflasi, 11. Ketenaga kerjaan dan pengangguran, 12. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, 13. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, 14. Konsep perdagangan internasional. Yang keempat, sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yaitu blended learning atau perkuliahan yang dilaksanakan secara luring ataupun secara daring. Kegiatan pembelajaran baik secara luring dan daring ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah tertera pada kalender akademik. Yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan selama proses perkuliahan pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini terdiri dari 1. Metode pembelajaran konseptual, 2. Metode pembelajaran problem-based learning, yang ketiga, metode pembelajaran discovery learning, yang keempat, metode pembelajaran ceramah. Pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan untuk masing-masing pertemuan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada masing-masing pertemuan tersebut. 6. Interaksi dengan mahasiswa. Interaksi antara saya dengan mahasiswa selama proses perkuliahan pengantar ilmu ekonomi ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Interaksi secara sinkronus yaitu melalui tatap muka maupun tatap maya dengan melalui video conference bersama mahasiswa. Selanjutnya, interaksi secara asinkronus saya lakukan dengan mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS yang diakses pada situs elearning.unpam.ac.id. 7. Sistem penilaian. Penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini terbagi menjadi 5, yaitu 1. Kehadiran. Mempunyai bobot 10% dengan minimal kehadiran 75%. 2. Tugas. Bobot mempunyai 20%. Yang ketiga, UTS 25%. 4. UAS 30%. Yang kelima, keaktifan di kelas dan e-learning sebesar 15%. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajar pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi
pertemuan kedua pada pokok bahasan teori permintaan dan teori penawaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, di mana kita masuk ke dalam pertemuan kedua. Nanti kita akan bahas mengenai teori permintaan dan teori penawaran. Baik, sebelumnya kita mulai ke dalam materi perkuliahan, kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran dan kepercayaan rekan-rekan semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan absen terlebih dahulu ya. Alinda Alin? Oke. Anissa? Evika? Febi? Kafa? Muhammad Afif? Ones? Ada, Pak. Zahra? Oh, ke toilet dulu. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Kita masuk ke dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi pertemuan kedua. Oke. Nah, ini merupakan materi minggu lalu, di mana minggu lalu kita membahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Ya, konsep dasar ilmu ekonomi ini dimulai dari kelangkaan. Kelangkaan itu seperti apa? Boleh, silahkan, Afif. Ada sumber dayanya terbatas. Kebutuhan manusia itu terbatas. Oke, betul. Jadi sumber daya alam yang terbatas, tetapi kebutuhan manusia itu yang tidak terbatas. Nah, akhirnya adanya kelangkaan. Nah, itu menjadi masalah pokok ekonomi, kemudian banyak pilihan-pilihannya. Pilihannya untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua orang yang ada di bumi ini, ya, termasuk kita semua ya. Baik, oke, silahkan Zahra. Duduk. Oke, sama-sama. Nah, ini nanti dari pilihan-pilihan tersebut adanya skala prioritas, di mana skala prioritas ini akan memunculkan opportunity cost, ya. Nah, ini merupakan materi minggu lalu. Materi minggu lalu jangan sampai dilupakan oleh rekan-rekan semuanya ya. Oke, terima kasih. Ini gambar apakah ini? Ada yang bisa mau menjelaskan ini apa nih kira-kira gitu kan? Gambar apa ini? Oke, boleh, silakan Ones. Itu apa adanya interaksi, Pak. Jadi adanya juga di pasar dan penjualnya. Ya, betul sekali Ones. Di mana di sini ada gambar pembeli dan ada gambar penjual. Di mana di dalam pembeli dan penjual itu nantinya akan saling ketergantungan antar satu dengan yang lain, di mana ada permintaan dan ada penawaran. Oke, terima kasih. Kemudian nah, inilah yang akan kita bahas mengenai teori permintaan dan teori penawaran. Ini capaian pembelajaran kita nih. Setelah kita mempelajari materi pada pertemuan kedua ini, yang pertama harus mampu memahami teori dan hukum permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami fungsi permintaan dan penawaran. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami kurva permintaan dan penawaran. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini
yang saya harapkan untuk kedepannya bisa diaplikasikan ya. Oke. Kemudian ini adanya permintaan. Nah, kita akan membahas mengenai apa saja di dalam permintaan. Mulai dari definisi permintaan, kemudian adanya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, adanya kurva permintaan, dan fungsi pergeseran daripada permintaan. Ya, jadi adanya kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Ya, di mana di dalam permintaan itu berapa sih harga yang dibutuhkan, berapa sih harga yang dijual ya. Nah, itu. Kemudian masuk ke dalam teori permintaan, di mana di dalam teori permintaan ini menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga ya. Oke. Selanjutnya masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor apa saja nih yang mempengaruhi permintaan? Harga, betul ya. Pendapatan. Kemudian selera konsumen. Ya, harga barang lain, kemudian perkiraan dan jumlah penduduk. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, di mana di dalam permintaan tersebut harga merupakan hal yang penting. Kita harus bisa menghitung ya, berapa sih permintaan yang akan dibutuhkan untuk masyarakat yang ada di Indonesia pada khususnya ya. Nah, di sini di dalam fungsi kurva permintaan ini ada rumusnya, di mana QD sama dengan A dikurangi BP ya. QD ini kita akan mencari apa? Mencari jumlahnya ya. Jumlah yang diminta, betul ya. Kemudian A ini apa? Yaitu ada konstanta. B ini apa? Koefisien. Dan P ini merupakan harga produk ya. Nah, dari fungsi kurva permintaan ini kita bisa melihat bagaimana jumlahnya, berapa yang dibutuhkan, kemudian harganya sebagai pengaruh daripada konstanta dan koefisien ya. Kemudian untuk menghitung ketika ada naik turunnya permintaan, kita menggunakan rumus Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1. Oke. Sudah dari sini kita akan belajar bagaimana sih menghitungnya untuk kurva permintaan ini atau menghitung permintaan ini ya. Di sini sudah ada contoh soalnya, di mana awal-awalnya beras itu harganya Rp5, kemudian naik harganya jadi Rp15, di mana ketika harga Rp5 ini yang diminta 40 kilo, ketika harganya Rp15, jumlah yang diminta itu sebanyak 20 kilo ya. Dimana kita harus memasukkan dulu P1-nya, P2-nya, Q1 sama Q2. Akhirnya diperoleh fungsi permintaannya sebesar Q sama dengan 50 dikurangi 2P. Nah, bagaimana kurva permintaannya? Nah, inilah kurva permintaan yang terjadi ya di dalam contoh soal tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas teori penawaran. Untuk teori permintaan, bagaimana? Ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya? Apa kita langsung ke dalam teori penawaran? Oke, siap. Langsung teori penawaran, di mana teori penawaran ini yaitu jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu ya. Di mana penawaran ini kita lihat dari sisi produsen. Di dalam produsen tersebut, berapa sih yang ditawarkan, jumlah barang yang akan ditawarkan kepada konsumen. Imbasnya dari mana? Dari tadi ya, dari teori permintaan. Oke.
Hukum penawaran itu bagaimana ya? Hukum penawaran ini sedikit berbeda dengan hukum permintaan tadi, di mana hukum penawaran apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan itu ikut naik. Ketika turun, jumlah yang ditawarkan ikut turun. Kenapa bisa demikian? Karena kita melihat dari perspektifnya produsen ya, di mana ketika barangnya lagi laku-laku kerasnya di pasaran itu kan, nah itu menjadi kesempatan untuk produsen untuk menjual barang yang sebanyak-banyaknya untuk memperoleh apa? Keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, lanjut. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, barang yang ditawarkan kepada konsumen. Kemudian yang kedua ada harga barang terkait. Maksudnya apa? Seperti yang tadi ada yang bersubstitusi barang-barang yang mirip gitu kan. Bisa aja karakteristiknya mirip, kemudian pelanggannya itu akhirnya berpindah ya. Kemudian yang ketiga ada biaya produksi. Biaya produksi ini diperoleh ketika memproduksi suatu barang sehingga menghasilkan barang yang dibutuhkan dan akan menghasilkan apa? Harga di pasaran juga. Ya, kemudian selanjutnya ada teknologi. Untuk membuat barang tersebut ya harus mempunyai mesin, teknologi yang bagus supaya menghasilkan barang yang berkualitas ya. Barang yang bagus. Kemudian selanjutnya ada faktor produksi. Faktor produksi itu apa aja? Ada tanah, ada apalagi tuh? Sumber daya manusia, sumber daya alam. Kemudian apalagi? Modal ya. Itulah faktor-faktor produksi yang dibutuhkan ya untuk produsen mengolah barangnya menjadi bahan yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian selanjutnya tujuan perusahaan. Semua itu harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Apa itu visi misinya? Ya harus disesuaikan dengan produk yang akan dijual juga nantinya ya. Kemudian selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Nah, perusahaan itu akan terikat ya dengan kebijakan pemerintah, di mana kebijakan itu akan mempengaruhi kepada berapa banyak yang harus dibutuhkan oleh perusahaan dan harus mengikuti aturan-aturan perusahaan terhadap aturan-aturan dari sisi pemerintah, perundang-undangannya bagaimana, ada undang-undang dagang, ada dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya yaitu adanya kurva penawaran. Nah, tadi bedanya ini untuk kurva permintaan bagaimana tadi? Kurvanya seperti ini ya. Nah, untuk kurva penawaran sebaliknya seperti itu. Nah, nantinya ketika saling bertemu antara permintaan dan penawaran dinamakan titik equilibrium ya, titik persimpangan keseimbangan. Betul ya. Selanjutnya, nah ini ada pergeseran kurva penawaran. Nah, di mana di sini ada saling bergeseran dari kurva penawaran ini. Terjadinya dari mana? Dari hukum penawaran tadi ya, seperti halnya dari sisi hukum permintaan yang telah kita bahas tadi ya. Nah, jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah sehingga kurva akan bergeser ke kanan. Kalau harganya turun, kurva bergeser ke kiri. Betul. Selanjutnya, fungsi matematis penawaran. Nah, tadi bedanya fungsi permintaan ya, di mana QD sama dengan A kurang B, P di mana ini merupakan fungsi permintaan. Untuk fungsi penawaran di mana QS sama dengan fungsi dari harga itu sendiri atau QS sama dengan P biasanya ya. Nah, itu yang terjadi di dalam penawaran. Di mana QS adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian P adalah harga barang yang akan dijual oleh produsen tersebut. Fungsi penawaran ini menggambarkan hubungan antara harga P dengan jumlah yang ditawarkan. Betul. Sampai sini bagaimana, ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya?
Ada? Boleh, silahkan. Ya. Ceteris paribus maksudnya itu adalah faktor-faktor yang dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi sisi penawaran. Nah, dari situ tapi faktor-faktor tersebut ternyata tidak lebih besar daripada harga dan jumlah barang sehingga dikatakan ceteris paribus. Jadi faktor-faktornya dianggap tetap ya, dianggap konstan semuanya ya. Oke. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal nih. Suatu produsen kemeja memiliki fungsi penawaran QS sama dengan 200 ditambah 2P, di mana QS ada jumlah kemeja yang ditawarkan, P adalah harga kemeja dalam rupiah, di mana P sama dengan 20 ya. Untuk penyelesaiannya maka kita substitusikan, dimasukkan P-nya kepada fungsi penawaran, yaitu dikalikan 100 ditambah 2P. P-nya berapa? 20. 20 kali 2 40. Jadi untuk jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 140 kemeja ya. Itu. Di sini nih ada soal permintaan. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti siapa yang bisa akan mendapatkan poin dari saya untuk mendongkrak nilai rekan-rekan seperti biasanya ya pada hasil akhir. Oke? Oke, silahkan kerjakan terlebih dahulu. Oke, siapa yang sudah mengerjakan? Oh, silahkan Febi ya. Ini penghapusnya, hapus dulu ya, silahkan. Ini untuk soal latihannya didapatkan nilainya sekian. Apakah betul? Ya. Ini untuk jawabannya. Oh iya, jawabannya sama, betul ya. Terima kasih Pebi. Ya, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan untuk materinya ya. Nah, di sini ada latihan untuk soal penawaran. Siapa yang mau menjawabnya? Oke, silakan. Alin. Ini untuk menghapusnya. Silakan dihapus dulu. Oke. Yang ini tuh soalnya pas gampang ya. Pasti yang lainnya bisa semua. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Oke, kalau nggak ada, ya, saya akan kasih kuis buat rekan-rekan semua. Nih kuisnya, kerjakanlah soal berikut dengan memberikan tanda B benar dan S adalah salah. Oke, silahkan. Kalau kita sama-sama nih nge-refresh yang tadi ya. Dimana yang pertama, jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan. Betul apa salah? Benar. Ya, betul jawabannya ya. Ya, dari permintaan. Kemudian yang kedua, hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Betul apa salah? Betul. Siap. Yang ketiga, harga merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi permintaan. Salah. Salah ya. Oke. Setuju kan? Karena ada faktor yang lainnya ya, yang tadi sudah kita bahas juga. Kemudian yang keempat, variabel A pada fungsi permintaan QD sama dengan A dikurangi BP adalah absis. Salah. Oke. Aplaus buat rekan-rekan semua. Sudah, betul ya. Jadi untuk pertemuan kali ini
kita simpulkan dari permintaan dan dari penawaran. Ya, kesimpulan yang pertama, teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Kemudian hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik maka jumlah permintaan akan turun. Jika harga turun, ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu ada harga, selera, pendapatan. Terus apa lagi? Jumlah penduduk ya. Nah, itulah merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian sini ada kurva permintaan. Ya. Ini kurva untuk permintaan di mana QD sama dengan A dikurangi BP untuk fungsi permintaannya ya. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari penawaran. Teori penawaran berbunyi barang yang ditawarkan pada harga tertentu dan waktu tertentu. Oke, hukum penawaran Apabila harga naik, maka dua barang ditawarkan bertambah. Ya, itulah merupakan hukum penawaran, kebalikan dari tadi ya, hukum permintaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran ada harga barang itu sendiri, ada harga yang lain, biaya produksi, teknologi, tujuan perusahaan, dan kebijakan pemerintah. Oke. Kemudian ini merupakan fungsi dari kurva penawaran mempunyai persamaan sebagai berikut di mana QS sama dengan fungsi dari P. Nah, untuk kurva penawaran itu berbeda, berarti dari bawah ke atas. Beda tadi sama kurva permintaan ya. Kita tadi sudah belajar mengenai permintaan dan penawaran. Nah, ini merupakan tugas buat rekan-rekan semuanya dikerjakan di rumah. Kemudian nanti besok kita bahas bersama-sama ya. Sebelum pertemuan yang selanjutnya, pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas apa saja. Nah, di sini ada keseimbangan pasar dan konsep elastisitas. Elastisitas itu jenis-jenisnya apa saja, apa yang mempengaruhi elastisitas. Kemudian ada keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar itu yang tadi ada penawaran, permintaan, bagaimana keseimbangan di dalam pasarnya. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, untuk itu pertemuan hari ini cukupkan sekian. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada kelas kali ini. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.